Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Nah, sekarang kita masuk pembelajaran subtema 2. Nah, di subtema 2 kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Wawancara menggunakan kata-kata yang tepat. Sebelum melakukan wawancara, buatlah daftar pertanyaannya dulu. Daftar pertanyaan dapat digunakan sebagai panduan saat melakukan wawancara. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi beberapa faktor. Mari kita pelajari faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Perhatikan pada gambar berikut. Gambar pertama, gambar bayi. Gambar kedua itu balita. Gambar ketiga, anak-anak. Gambar keempat, remaja. Dan gambar kelima adalah dewasa. Ini adalah pertumbuhan pada manusia. Nah, di sini ada contoh pertumbuhan manusia. Di sini contoh pertumbuhan Udin. Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah saat bayi, Udin hanya minum susu. Setelah remaja, Udin bisa makan nasi dan minum air putih. Selanjutnya kita pelajari gerakan kuat dan lemah dalam tari. Gerakan kuat adalah gerakan yang dilakukan dengan tenaga yang kuat. Contoh, menggeser meja dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Sedangkan gerakan lemah merupakan gerakan yang dibawakan dengan pelan dan lemah lembut. Contoh, kita melambai-lambai tangan. Anggota tubuh yang dapat digerakkan yaitu kepala, tangan, dan kaki.
Ayo anak-anak, kita berdiri bersama-sama. Kita melakukan gerakan kepala, tangan, dan kaki secara bersamaan. Contoh gerakan kepala yaitu menoleh. Ayo kita melakukan bersama-sama, menoleh ke kanan dan ke kiri. Menggerakkan kepala mengangguk-angguk ke atas dan ke bawah. Dan gerakan ketiga, menggeleng-geleng. Sudah dilakukan? Kalau sudah, kita lanjutkan ke gerakan tangan. Nah, sebelum itu, gerakan kepala ini termasuk gerakan yang kuat. Selanjutnya, gerakan tangan. Contoh gerakan tangan yaitu melambai, merentangkan, mengangkat tangan, dan melenggang. Contoh gerakan tangan adalah gerakan lemah. Mari kita lakukan gerakan sesuai gambar yang ada. Angkat tangannya, mari kita lambai-lambaikan tangan ke kanan dan ke kiri. Ikutin. Lalu gerakan kedua, kita merentangkan tangan. Ayo, direntangkan tangannya. Yang ketiga, kita mengangkat tangan. Mengangkat tangan kedua ke atas. Sudah? Nah, sekarang kita lanjut ke gerakan kaki. Gerakan pertama. Ayo, jangan ada yang duduk. Ayo kita berdiri bersama-sama sambil menggerakkan kaki. Mengangkat kaki kiri dan kaki kanan secara bergantian. Itu seperti kita jalan di tempat. Yang kedua, meloncat. Mengangkat kaki kiri dan kaki kanan bersamaan, lalu loncat. Gerakan ketiga yaitu gerakan melangkah. Gerakan jalan. Itu semua termasuk gerakan kuat. Nah, sekarang kita pelajaran penjumlahan bilangan ribuan dengan teknik penyimpanan. Kita akan mempelajari penjumlahan bersusun dengan teknik penyimpanan. Susunlah bilangan yang akan dijumlahkan dengan tepat. Bilangan-bilangan dengan nilai tepat yang sama harus diletakkan sejajar. Nah, ada yang masih ingat pelajaran yang kemarin, cara penjumlahan bilangan ribuan dengan teknik menyimpan? Kalau belum tahu, nah Ibu kasih contoh. Perhatikan contoh. Jumlahkan melalui dari angka pada tempat satuan. Perhatikan contoh berikut. 2156 ditambah 1227 sama dengan. Maka cara penyelesaiannya itu disusun seperti pada di video. 2156 disusun dan di bawahnya ada 1227. Perhatikan cara penjumlahannya. Perjumlahan bersusun. 6 tambah 7 sama dengan berapa? Ya, 13. Cara hitungnya, cara jawabnya itu 3 ditaruh di bawah dan satunya ditaruh di atas apabila lebih dari 10. 5 tambah 1, 6. 6 tambah 2 sama dengan 8.
1 tambah 2 sama dengan 3, dan 2 tambah 1 sama dengan 3. Ingat, menghitungnya mulai dari belakang, jangan menghitung mulai dari depan, itu salah. Yang benar adalah menghitung dari belakang. Jadi jumlah 2156 tambah 102 tambah 1227 sama dengan 3383. Dari pembahasan tadi yang Ibu jelaskan, sekarang Ibu memberikan tugas. Tugas pertama yaitu bahasa Indonesia tentang membuat wawancara. Nah, ini contohnya. Apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Nah, itu setiap wawancara itu harus memakai kalimat tanya. Cobalah mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Informasi yang dapat kamu tanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan misalnya berat dan tinggi badan saat lahir. Selain itu, kamu juga dapat mencari informasi mengenai kemampuanmu dalam merangkak dan berjalan pada orang tuamu. Untuk tugas bahasa Indonesia, lakukan kegiatan wawancara kepada orang tuamu di rumah. Untuk mendapatkan informasi tersebut, tuliskan terlebih dahulu daftar pertanyaannya yang ingin kamu tanyakan kepada orang tuamu. Nah, dalam menulis kalimat tanya itu harus menggunakan kata apa, siapa, kapan, di mana, kenapa, dan bagaimana. Tugas bahasa Indonesia ada di buku tema 1 halaman 53. Untuk tugas SPDP, buatlah video contoh gerakan tarik kuat dan lemah sesuai contoh yang Ibu jelaskan tadi. Untuk tugas matematika, itu ada di buku tema 1 di halaman 61. Nah, di sini tugas matematikanya yaitu penjumlahan bersusun. Tadi Ibu sudah jelaskan, jadi sekarang dikerjakan.